yaitu ilmu laduni. Ini biasanya yang belajar-belajar tenaga dalam, belajar-belajar itu kan istilah ini populer. Saya lupa beberapa tahun yang lalu ada lembaga yang menawarkan kemampuan bisa bahasa Inggris instan secara laduni. Loh. Iya. Jadi saya lupa tahun berapa itu. Jadi teman-teman kalau ingin pinter bahasa Inggris, tidak usah capek-capek belajar. Jadi nanti akan semacam ditransfer pengetahuan model laduni, langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Loh, kayak gitu kan luar biasa. Kamu cari di luar negeri tidak akan ketemu yang seperti itu. Termasuk di negara tempat kelahirannya ilmu laduni juga tidak ketemu yang bisa ilmu laduni yang terus bikin orang pinter bahasa Inggris. Ada juga yang laduni itu semacam orang bisa bermain silat kanuragan, tanpa harus belajar, ditransfer langsung oleh gurunya. Disebut silat laduni. Jadi kalau dia wiritan sampai ke level apa, terus tiba-tiba gerak sendiri, namanya silat laduni. Itu kreatifnya orang Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, kita punya bangsa yang kreatif. Tidak apa-apa, itu kekayaan budaya kita. Cuma saya belum pernah ngecek serius yang tadi, yang lembaga bahasa Inggris tadi. Kalau memang benar bisa begitu kan kita bikin kerjasama besar-besaran itu, biar mahasiswa tidak trauma lagi sama bahasa Inggris. Cuma itu susah ya hari ini. Lembaga-lembaga semacam itu mungkin mulai tersisih. Sebenarnya unik kalau memang ada peluang-peluang tertentu untuk ke sana. Cuma ya kayak kita yang gitu-gitu kan kita sebenarnya apatis duluan sebelum diteliti. Kita tidak punya tradisi kritis dan tradisi penelitian. Ya coba diteliti lah kalau memang lembaganya masih ada. Siapa tahu. Ya kan? Cuma seperti kritiknya Ghazali, kita kecenderungannya memang pengetahuan kita ya kalau tidak teks ya rasio. Semua yang di luar jangkauan teks, di luar rasio, cepet-cepet kita vonis sebagai bukan pengetahuan, sebagai tidak valid. Gitu. Kalau bahasa baratnya pengetahuan itu positivistik, yang di luar itu terus kita klaim sebagai bukan pengetahuan, tidak masuk akal. Nah, itu hari ini Ghazali mau ngomong ranah yang sering kita anggap tidak masuk akal itu. Meskipun malam ini saya tidak murni membawa Ghazali, saya bawa beberapa tambahan dari Suhrawardi untuk lebih memudahkan. Karena kitabnya Ghazali menurut saya agak tipis di Ar-Risalah Al-Laduniyah itu, dan baunya terlalu sufistik. Nanti kita tambah beberapa asumsi epistemologi dari Suhrawardi. Kalau Ghazali sendiri saya tidak perlu ngasih pengantar ya, kita tokoh favorit di ngaji kita Ghazali, paling sering diangkat, mungkin sampai besok-besok karena memang karyanya luar biasa. Tulisan-tulisannya banyak, itu pun tidak ada seperempatnya yang nyampe ke kita. Ghazali dikisahkan sempat menulis sekitar 228 kitab. Padahal beliau usianya cuma 53 tahun. Jadi beliau meninggal belum terlalu tua. Tapi sempat menulis 200 lebih, 228. Itu kan kalau dikruskan semua umurnya itu hampir setiap tahun dari umurnya nulis sekitar 4 jilid kitab. Bayangkan, itu kalau begitu lahir nulis kitab loh itu. Ya kan? Begitu umur setahun langsung nulis kitab, itu sampai umur 53 kalau dikali 4 kan 200-an. Dia nulis 200, jadi umur baru lahir nulis 4 kitab setahun. Nah itu 228.
Ada banyak yang hilang ketika Baghdad jatuh, diserang oleh Mongol nanti. Termasuk kabarnya ada 40 jilid kitab tafsir karyanya Ghazali. Kalau ada itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa tafsir. Sayangnya hilang atau dikejar aja secara laduni, siapa tahu. Ya, kan saya pernah cerita ya, ada mahasiswa tafsir yang nulis skripsi tentang Ibnu Arabi, metodenya laduni. Jadi dia nulis gagasannya Ibnu Arabi secara luar biasa, tapi tidak ada footnote-nya. Waktu saya tanya, lah ini kamu referensinya dari mana? Saya wawancara langsung Pak sama Ibnu Arabi. Ya kan, kamu tidak nyambung mesti kan. Tapi kalau kalian baca tulisannya, memang tulisannya bagus. Dan dia berani jamin, silahkan Bapak cek, nyari di buku apa yang saya ngutip kalau dituduh saya plagiat. Memang susah. Nah, dia merasa, dia ini warga Torekot, jadi dia Torekotan dulu, wasilahan, terus kalau butuh itu mendatangkan Ibnu Arabi. Ya kamu bisa dipelajari, nanti kamu bisa mendatangkan Socrates, Immanuel Kant, bisa mendatangkan. Itu kan enak, kamu bisa wawancara lebih mendalam daripada baca bukunya, kan kesuwen. Atau sekali-sekali ngaji secara laduni, nanti ustadznya dimasuki rohnya Socrates terus ngomong gitu. Oke. Jadi Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, karya-karyanya banyak yang suka, banyak ada juga yang tidak suka. Biasa itu kan. Ada cerita beberapa ulama yang tidak suka Ghazali membakar kitab-kitabnya. Nanti kalian carilah cerita itu, karena memang ada. Meskipun orang yang membakar ini nanti akhirnya tobat karena dimarahi Rasulullah. Ada ceritanya, kalian cari sendiri itu. Karena biasanya beberapa ulama tidak suka karena menganggap banyak hadis-hadis dhaif yang dipakai oleh Ghazali. Ada cerita suatu ketika Ghazali ini disidang oleh beberapa ulama. Kok sampean memasukkan hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab yang sampean tulis? Jawabannya Ghazali, standarnya dhaif dan tidak dhaif bagi para ulama yang sekarang di hadapan saya itu mungkin beda dengan standar dhaif dan tidak dhaif menurut saya. Para ulamanya tanya, kalau menurut sampean gimana? Kalau saya ada hadis, saya cium. Kalau baunya wangi, ini berarti sahih. Ayo, susah kamu kan? Kayak gitu, tidak bisa ditiru itu kan. Kalau baunya wangi, ini berarti sahih. Kalau enggak, ya berarti bukan dari Nabi. Dan para ulama kan setiap kali satu hadis terus ada sholatnya, ada riadohnya untuk membuktikan apakah itu sahih apa enggak. Setelah sholat, riyadhah, terus hadis ini dicium. Kalau baunya wangi ya berarti sahih. Oke, cara kayak gini enggak gampang. Mbok anggap, berarti lebih mudah Pak. Enggak, ya lebih mudah yang konvensional. Yang ini enggak gampang-gampang orang bisa mencapai itu. Mungkin hanya Ghazali yang bisa. Atau para wali, kekasihnya Allah. Oke, bismillah. Kita mulai ya belajar tentang beliau. Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu. Saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Shittick, Sufi Path of Knowledge, yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Shittick bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada 3 jenis. Ada pengetahuan akali, atau jangan pakai akali lah ya, kalau bahasa Indonesia diakali itu kan jelek. Pengetahuan rasional, jadi pengetahuan akal.
Yang kedua, pengetahuan intuitif. Ini juga sering ambigu istilah intuitif, nanti kita bahas apa itu intuisi. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi, tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi dua. Ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi dua. Ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah, diinformasi. Di akhbar, itu istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan, namanya akhbar. Saya tidak tahu, sekarang di TV populer sekali acara TV karma. Iya, yang ustadznya medianya kan pakai hidung bolak-balik baunya. Banyak itu kan acara TV yang sekarang rame sekali itu. Ya kamu boleh tanya, jangan-jangan itu termasuk jenis pengetahuan laduni. Neng nggak usah divonis apa-apa dulu kalau kita belum tahu aslinya. Ya, biarin saja lah, kapan-kapan kita teliti yang jenis-jenis karma itu. Tapi kalau tentang orang yang dapat anugerah pengetahuan langsung dari Allah banyak. Kisah-kisah para wali juga banyak ceritanya. Tidak cuma zaman dulu, hari ini beberapa juga masih ada. Cuma pasti orang-orang semacam ini bukan orang-orang yang populer di medsos, di YouTube, di WA, pasti bukan. Mereka orang-orang yang lebih suka tersembunyi. Karena ujiannya berat. Tidak sembarangan wali bisa tampil ngomong kayak gini, ujiannya jauh lebih berat. Apalagi terus banyak orang tahu itu. Kalau di Indonesia begitu ada wali, alamat sudah dia tidak bisa tenang hidupnya. Mesti semua berbondong-bondong ke situ, nyari berkah lah, minta salaman lah, minta. Ujiannya berat. Tapi pasti masih ada. Kalau menurut Ibnu Arabi kan di dunia ini selalu ada para kekasih Allah. Itulah yang membuat Allah tidak sebel sama kita. Kalau hanya kita yang menghuni, mungkin Allah sudah jengkel sejak dulu. Tapi karena ada orang-orang yang dikasihi, itu Allah tidak jadi marah. Ya, analoginya kayak orang naik pesawat kan. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang di pesawat itu kan alamat satu pesawat selamat. Kan tidak mungkin terus semua jatuh, tinggal dia sendiri tidak jatuh kan. Ya satu pesawat itu selamat. Dan itu analoginya para wali. Nah, katanya Ibnu Arabi yang dikutip oleh William Khittik, pengetahuan manusia itu memang ada pengetahuan rasional, itu yang tiap hari kita kejar, kita kaji. Ada pengetahuan yang murni intuitif. Nah, jadi kalau ini intuisi, nanti setelah ini kita jelaskan apa itu intuisi. Kemudian ada pengetahuan asror. Meskipun pembagian tiga ini agak lebih, kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi dua. Ilmu atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya kalau kita jeli, semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kadang-kadang jalurnya juga tidak terduga-duga. Makanya kalian kalau nyari ilmu tidak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih-pilih dosen, tidak usah pilih-pilih materi, tidak usah pilih-pilih ustadz. Cari aja. Wong kalau kayak ceritanya wayang itu kan, Pandawa itu gurunya, kalau versi Jawa loh ya, bukan versi India, itu kan Resi Durna. Resi Durna itu trik.
jahat, culas, karena dia membela Kurawa. Jadi kalau Pandawa sedang minta fatwa, fatwanya yang jelek-jelek. Disuruh ke laut, disuruh itu. Tapi dari fatwa jelek ini justru para Pandawa dapat banyak wawasan ketuhanan, banyak pengetahuan yang bermanfaat. Jadi jangan dikira pengetahuan itu tergantung gurunya apa tergantung usahanya, ya tergantung Allah. Kalau kamu nyarinya beneran, mungkin kamu dapat wawasan baru secara tidak terduga-duga. Nah, itu logika pengetahuan dalam dunia sufisme. Jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmul asror yang itu isinya dua, ada yang dapat dipahami akal, berarti tentang kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya. Istilah-istilah ini sering membingungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita pernah dengar istilah ini. Maksudnya sama. Terminologinya beda. Titik fokusnya juga beda. Tapi yang dimaksud sama. Ada istilah ilmu laduni. Dari kata-kata min ladun. Kalau dalam Al-Quran kan ada istilah min ladun hakimin alim. Pengetahuan dari sisi Sang Maha Pengetahuan, Sang Maha Bijaksana. Jadi istilah ilmu laduni, titik fokusnya adalah ini pengetahuan yang berasal dari Allah. Nah, itu biasanya pakai istilah laduni, tapi sama nanti konotasinya dengan yang lain. Ada pakai istilah isyroki. Ini Suhrawardi. Pengetahuan itu isyroki kayak bahasa barat pencerahan. Jadi kenapa disebut isyrok pencerahan? Karena ilmu ini diperoleh ketika kita terbersihkan sehingga cahaya bisa masuk. Sebenarnya laduni juga begitu. Jadi isyrok itu ketika diri kita layak menerima cahaya. Maka cahaya datang dan kita jadi bersinar, bercahaya. Analoginya kan kalbu yang seperti kaca kayak minggu lalu. Kalbu yang seperti kaca yang diterangi kemudian dan seterusnya. Makanya pengetahuannya pakai simbol cahaya. Namanya isyroki. Kalau bahasa yang populer ada istilah iluminasi, sama pencahayaan, pencerahan. Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah, syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama, konotasinya sama, laduni sama isyroki. Kadang disebut irfani, maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya. Oh, itu sandalnya sudah ada. Kamu tahu saya dari media sandal. Itu alim. Masih butuh perantara. Pengetahuan yang butuh mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi, itu arif. Kalau arif ini ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Itu berarti arif, ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya, sebutannya adalah arif billah, bukan lagi alim.
Kalau alim itu bahasanya Al-Quran, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu pasti ada yang punya lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu. Tidak pakai istilah arif. Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri karena derajat kebenarannya lebih tinggi. Makanya disebut arif billah. Pengetahuan yang mendalam. Kayak misalnya kalau saya bilang kalian ada kata-kata tulisan, misalnya di sini saya nulis kalimat besar, judulnya misalnya takut. Dengan kata-kata takut ini kalian ngerti, oh takut itu kan maksudnya Pak, kalau ada sesuatu yang membuat kita merinding terus takut. Ini pengetahuan yang masih berjarak, masih konsep. Akan jadi arif kalau kalian hari ini memang takut. Perasaanmu sedang ketakutan, ini arif. Kamu ngalami ketakutan sendiri. Kalau tadi kan cuma membaca tulisan takut dan paham apa itu takut. Jadi membaca tulisan takut, paham apa itu takut, namanya ilmu. Orangnya namanya alim. Tapi kalau kamu hari ini mengalami takut itu, terus oh iya ya, begini rasanya takut itu. Ini arif namanya. Jadi cuma kalau sufi, irfani, arifnya arif billah. Bukan urusan-urusan di luar keagamaan, bukan urusan misalnya gimana ya rasanya korupsi. Nah, itu hanya orang-orang koruptor yang arif tentang korupsi. Ya, kalau kita cuma alim, ngerti dari jauh. Gimana narkoba, ya yang sakau, yang arif tentang narkoba. Kita hanya alim. Nah, cuma terminologi arif sama alim ini untuk ranah agama biasanya. Nah, irfan di sini nanti satu makna dengan isyraq, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat, sama makomnya. Orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Makrifat ini kan nanti salah satu makom puncak. Kalau versinya Ghazali, puncaknya laku tasawuf itu makrifat. Nah, ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer, maknanya sama kayak makrifat. Orang yang kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu, itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang, itu namanya kasyaf. Jadi, arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf ini kondisi keterbukaannya. Isinya makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Jadi itu namanya kasyaf. Terungkap. Ya, manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita. Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah, itu kasyaf. Karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Kalau Allah mau dibukakan semua, seandainya kalian ngaku semua salahmu apa, jelekmu apa, ditulis, itu hari ini langsung terbit berapa ratus halaman itu kesalahan dan kejelekanmu. Cuma Allah menyembunyikan, jadi kelihatannya seolah-olah ada jarak. Ini orang baik, ini orang jelek. Tapi kalau Allah dibuka semua, ya mungkin semua orang jelek. Kita sama saja sebenarnya. Meskipun saya di sini, kamu di sana, kalau kamu ngerti jelekku, jangan-jangan lebih jelek daripada kalian. Kalau kalian ngerti, cuma kalian kan tidak ngerti. Oke, itu kasyaf, terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robbahu. Pengetahuan kita tentang Allah, otomatis kita kenal
tentang manusia, kita arif tentang manusia. Dan juga arif tentang alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf. Tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, tidak begitu. Ngerti hakikatnya hidup, hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia, karena ngerti levelnya dunia. Sama kayak kalian ya, ketika jatuh cinta sama seseorang itu kan dianggap orang ini baik semua, terus putus, terus tahu jeleknya, itu kan nilainya langsung jatuh. Sudah tidak mau sama sekali, pokoknya ketemu aja ndak, ketemu melengos, menyapa ada ndak. Nah, orang-orang ini ketika dibukakan rahasianya realitas, rahasianya alam semesta juga begitu sama dunia. Ternyata serendah itu dunia. Kenapa selama ini aku jatuh cinta sama dunia? Sama kayak kamu sama, oh ternyata engkau serendah itu. Menyesal aku jatuh cinta padamu kemarin, kan? Oke. Kalau bisa menalak dunia semacam itu luar biasa. Yang bisa orang yang sudah kasyaf. Sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek. Tapi kenapa kok tidak bisa tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri. Kamu belum ngalami sendiri. Pengetahuannya masih berjarak, masih belum kasyaf, masih belum makrifat. Yang sedang nyalon jadi gubernur, jadi bupati, seolah-olah terus kalau sudah jadi gubernur, jadi bupati, sudah luar biasa. Padahal itu ya dunia. Kuliahmu, ijazah itu ya dunia. Pekerjaan ya dunia. Jadi jangan terlalu jatuh cinta ke sana. Pahami hakikatnya dunia. Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi. Konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, makrifat, saintia sakra minggu lalu. Istilahnya gnosis. Fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf. Terbuka. Zauk ini rasa. Karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah, pengetahuan rasa.